Hello everyone, my name is Irgi Aksulani Farisya. I'm from SMK N1 Karangedap, class 10 CO2. I will explain about micrometer. What is micrometer? Check out the following explanation. Apakah kalian tahu alat ini? Alat ini disebut dengan micrometer. Alat ini akan menjadi pembahasan utama kita dalam video kali ini. Micrometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda kecil, tipis, dan pelat dengan presisi yang tinggi. Micrometer sendiri terdapat versi digital ataupun mekanik. Micrometer memiliki beberapa ukuran yang berbeda-beda, dimulai dari 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, dan yang paling besar adalah 75 sampai 100 mm. Kali ini kita akan membahas mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Mikrometer sendiri memiliki kelebihan untuk mengukur benda-benda kecil dengan akurat. Mikrometer memiliki beberapa bagian-bagian yang berfungsi untuk membantu melakukan pengukuran. Bagian pertama adalah anvil dan spindle. Bagian ini memiliki kegunaan untuk menjepit benda yang akan diukur sehingga benda tidak akan lepas. Lalu yang kedua adalah frame. Bagian ini memiliki kegunaan sebagai pegangan ketika hendak melakukan pengukuran. Yang ketiga adalah sleeve. Bagian ini memiliki kegunaan untuk menentukan nilai ukuran dengan skala satuan milimeter. Selanjutnya ada thimble. Bagian ini memiliki kegunaan yang mirip seperti sleeve. Hanya saja skala ukur yang ditentukan adalah skala desimal milimeter. Lalu ada ratchet. Bagian ini digunakan untuk memutar timbal dan menaik turunkan spindle untuk menentukan nilai ukur benda. Kemudian yang terakhir adalah lock nut. Bagian ini berfungsi untuk mengunci agar spindle dan timbal tidak berputar atau bergeser. Sebelum melakukan pengukuran dengan mikrometer, maka perlu melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi sendiri bertujuan untuk memastikan agar hasil ukur sesuai dengan standarnya. Alat-alat yang diperlukan adalah kain bersih, blok ukur, adjusting wrench, lalu mikrometer. Tapi karena ini adalah mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm, maka kita tidak memerlukan blok ukur. Untuk melakukan kalibrasi sendiri, pertama-tama kita harus membersihkan Spindle dan anvil dengan kain bersih terlebih dahulu. Setelah itu, kita putar ratchet sampai berbunyi klik sebanyak 2 sampai 3 kali. Setelah itu, kita lihat apakah garis pada angka 0 pada skala thimble sudah sejajar dengan skala sleeve. Jika belum, maka kita perlu melakukan kalibrasi dengan menggunakan adjusting wrench. Pertama-tama, kita cari lubang pada skala sleeve. Lalu, kita pasangkan adjusting wrench ke dalam lubang ini. Untuk arah dari adjusting wrench ini bebas, bisa ke kanan atau ke kiri. Setelah itu, kita putar agar garis angka 0 pada skala thimble dan skala sleeve ini sejajar. Nah, itulah cara melakukan kalibrasi pada mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm.
Setelah berhasil melakukan kalibrasi, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Benda pertama yang akan saya ukur adalah bolt atau baut ini. Pertama-tama, kita bersihkan terlebih dahulu spindle dan juga anvil dengan menggunakan kain bersih. Kita putar ratchet berlawanan arah dari jarum jam untuk memperluas jarak antara spindle dan juga anvil sampai sekiranya cukup untuk dibersihkan. Jika dirasa sudah cukup lebar, sekarang kita bisa langsung membersihkannya dengan menggunakan kain bersih. Setelah dirasa cukup bersih, sekarang kita bisa melakukan pengukuran. Benda pertama yang akan saya ukur adalah panjang dari baut atau bolt ini. Kita putar ratchet berlawanan arah dari jarum jam sampai sekiranya cukup untuk meletakkan baut atau bolt ini. Jika dirasa sudah cukup lebar, sekarang kita bisa meletakkan baut atau bolt ini di antara spindle dan juga anvil. Pastikan untuk memegangnya agar baut atau bolt tidak jatuh atau bergeser. Lalu sekarang kita bisa memutar ratchet searah jarum jam untuk menjepit bolt atau baut ini dengan menggunakan spindle. Putar sampai ratchet mengeluarkan bunyi klik sebanyak 2-3 kali. Sekarang kita bisa menggeser lock nut untuk mengunci spindle dan juga thimble agar tidak bergeser atau berputar. Lalu kita bisa melepaskan baut atau bolt ini dari spindle dan juga anvil. Sekarang kita bisa menentukan berapa hasil pengukuran dari panjang bolt atau baut ini. Kita tentukan terlebih dahulu skala sleeve-nya dengan melihat perbatasan antara skala sleeve dan juga skala thimble. Perbatasan ini melewati atau sejajar dengan garis keberapa pada skala sleeve. Dapat dilihat jika perbatasan ini sejajar dengan garis ke-24 skala sleeve. Maka kita bisa menuliskannya dengan skala sleeve sama dengan 24,00 mm. Selanjutnya kita tentukan skala thimble dari hasil pengukuran ini dengan melihat garis horizontal pada skala sleeve ini sejajar atau melewati garis keberapa pada skala thimble. Dapat dilihat jika garis horizontal ini sejajar dengan garis ke-0 pada skala thimble ini, maka kita bisa menuliskannya dengan skala thimble sama dengan 0 mm. Lalu kita bisa mengkalikannya dengan 0,01 mm. Karena 0,01 mm adalah tingkat ketelitian dari mikrometer, yang hasilnya yakni 0,00 mm. Setelah ditemukan skala sleeve dan skala thimble-nya, sekarang kita bisa menjumlahkan keduanya, yang hasilnya adalah 24,00 mm. Yang berarti panjang dari bolt atau baut ini adalah 24,00 mm. Selanjutnya saya akan mengukur diameter nut atau mur ini. Sama seperti sebelumnya, putar ratchet berlawanan arah dari jarum jam untuk memperluas jarak antara spindle dan juga anvil ini sampai dirasa cukup untuk meletakkan nut atau mur di antaranya. Setelah dirasa cukup, sekarang kita dapat meletakkan nut atau mur di antara spindle dan juga anvil. Pastikan untuk memegang nut atau mur ini agar nut atau mur tidak bergeser atau jatuh. Lalu kita putar ratchet searah jarum jam untuk menjepit nut atau mur ini dengan spindle. Putar sampai berbunyi klik sebanyak 2-3 kali.
Jika sudah, kita putar lock nut untuk mengunci skala timbel atau spindle agar tidak berputar atau bergeser. Setelah itu kita bisa melepaskan nut atau mur ini. Lalu kita dapat melihat berapa hasil pengukuran yang dihasilkan. Kita tentukan dulu skala sleeve dari hasil pengukuran ini. Cara untuk menentukan skala sleeve sendiri sama seperti tadi, dengan melihat perbatasan antara skala timbel dan juga skala sleeve ini sejajar atau melewati garis keberapa. Dapat dilihat perbatasan ini melewati garis ke-12 dari skala sleeve. Maka kita tulis skala sleeve sama dengan 12 mm. Selanjutnya, kita tentukan skala timbel dari hasil pengukuran. Cara untuk menentukan skala timbel sendiri juga sama seperti tadi, dengan melihat garis horizontal pada skala sleeve ini, sejajar atau melewati garis keberapa dalam skala timbel. Dapat dilihat, garis horizontal ini melewati garis keempat dari skala timbel, yang berarti skala timbelnya yaitu 4 mm. Lalu kita kalikan dengan ketelitian mikrometer, yakni 0,01 mm, yang hasilnya adalah 0,04 mm. Setelah itu, kita dapat menjumlahkan skala sleeve dan juga skala timbel ini, yang hasilnya adalah 12,04 mm. Dan begitulah cara melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm adalah alat yang sangat penting dalam berbagai bidang yang membutuhkan pengukuran presisi. Dengan memahami cara kerja dan kelebihannya, Anda dapat menggunakan alat ini secara efektif untuk berbagai keperluan. And that is my explanation about micrometer size 0 to 25 mm. Thank you for listening to my explanation from start to finish, and see you later.